yang Ibu terapkan. Udah? Oke, Bu Menilai Res. apa? Eh, Nilai apa? Moral Nilai ya? moral apa yang Ibu Oh, terapkan? yo yang diterapkan. Oke. Yo, terima kasih. Oke. Ya, makasih mah. Langsung jawab aja ya, Bu. Ya Boleh boleh. kan, Bu? Langsung jawab, Bu. Kalau menurut saya, eh, kan ada anak suka doa-doain itu kan, Bu. Saya pertama saya panggil anaknya, begitu dua-dua saya panggil, Bu. Gitu. Dan eh, untuk menerapkannya, eh, apa ya? Anak di dipertanyakan kalau seandainya uh, anak kalau kamu dolak teman kita itu nanti dia jatuh dia luka bagaimana kamu bisa tanggung jawab nak itu perbuatan baik atau tidak nak gitu baik itu terus anak itu sekarang minta maaf ya nak sama si Randi ya nak ya selanjutnya. Nah, habis itu tidak lagi kita kita tanamkan nilai agamanya yaitu bahwa kalau agama Islam itu tidak saling melakukan yang perbuatan yang tidak baik, gitu, Bu. Gitu aja, Bu. Kalau Ya, perbuatan yang ya, ya Bu Rasmin, iya. Cuman kalau nilai moralnya itu ya Bu apa kan bukan saling menghargain, iya, iya empati, maksudnya gitu. toleransi, terhadap teman, kesabaran, disiplin dalam bermain bersama itu aja. Oke, Bu Rasmini, thank you. Ya makasih. Benar. Sama-sama. Ya lanjut, ada Bu Kamalia. Ibu izin. Ya, izin Bu Rasmini. Ya boleh boleh Bu. Tadi kan eh, di apa strategi Ulang yang Bu. Gimana Bu? ini tadi kan ada Bu di slide Ibu itu tadi strategi yang digunakan itu yang ketiga pembiasaan ya Bu. Tadi kan Ibu Rasmini katakan yang datang cepat duduk di depan. Ya. Terus yang datang terlambat duduk di belakang. Seperti itu ya kan Iya Bu? Bu. Ya Bu. Berarti setiap hari anak ibu itu duduknya pindah-pindah lah ya Bu setiap hari. Apakah itu tidak terlalu merepotkan gitu Bu? Kalau menurut saya tidak lah Bu, karena kan dia aman. Kadang-kadang anak-anak kan suka maunya di depan, apalagi kalau deket guru gitu, dia suka gitu Bu. Tuh, jadi siap karena takut anak itu berantem, nah, jadi seperti itulah Ibu saya bilang seperti kayak gitu, gitu. Apa enggak Artinya sebaiknya ini Bu? Apa enggak sebaiknya dari pertama Ibu buat pembiasaan kalau misalnya anak A itu walaupun dia datang terlambat dia tetap duduk di depan. Karena anak tuh apa tahu terbiasa dia walaupun dia datang terlambat jadi dia nggak lagi sibuk cari-cari tempat duduknya dan nggak direbut sama kawan-kawannya seperti itu Bu. Apa nggak sebaiknya seperti itu Bu kalau menurut pendapat saya ya Bu. bisa Bu, bisa juga digitukan. Misalnya kemarin tuh siapa duluan gitu, siapa yang datang. Kadang-kadang anak mau seperti gitu Bu. Bu saya tadi kan saya duduknya di sini gitu. Eh, saya yang dan saya bilang kamu udah langsung taruh tas nak gituin. Udah Bu, ini tas saya dipindahkan Bu sama si Aci kan gitu Bu. Pernah Bu seperti itu kejadian Bu. Gitu. Jadi si Aci itu saya tanyakan juga, enggak Umi saya maunya di sini gitu ya.
Tidak, boleh anak Umi pindah-pindah duduknya, tapi asal dia mau datang duluan. Makanya kalau datang jangan suka terlambat gitu. Jadi istilahnya untuk ini loh, mutasi anak itu datangnya cepat gitu, Bu. Nah, gitu maksudnya gitu. Hmm. Gitu ya Bu ya. Kadang-kadang anak-anak kan kadang emaknya kadang suka datangnya jam 8 anak udah masuk, emaknya baru datang sama anaknya gitu. Ada juga seperti itu, Bu, gitu. Ya udah datangnya ya di belakang gitu. Mm-mm. Ini Gitu ya Bu ya. untuk melatih kedisiplinan dia, Bu, gitu, Bu. Gitu. Tapi Kan kalau saya rasa Bu, kalau kita biasakan anak-anak itu, kalau si A tetap duduk di depan, B tetap duduk di belakang gitu. Jadi dia walaupun datang terlambat, datang cepat, kan dia tahu ngambil tempat duduknya itu kan lebih ini rasa saya ya Bu, lebih lebih teratur gitu. Jadi anak-anak itu nggak ini nggak bertukar tempat duduk setiap hari gitu, lebih efisien rasanya. iya, kalau di kelas saya kan Bu, ada yang sebagian kalau dia datang ada yang mau duduk di belakang, ada sebagian gitu, ada yang tetap duduk di situ, ada seperti gitu Bu, gitu. Cuman ya itu kadang-kadang kan anak-anak kan ini uh, yang maunya itu di depan gitu Bu. Jadi pas di depannya itu dia suka berebutan gitu Bu, gitu. Apalagi dekat Umi gitu kan Bu. Itu Iya loh ya Bu. maksud saya. Iya Mungkin ya Bu. mungkin dia lebih suka dengar lihat Umi. Iya ya Bu Rasmini. Terima kasih Bu Rasmini. Nah, Izin Bu Rasmini bisa gitu, nambahi Bu. sedikit. Makasih. Bu Rasmini. Bu Ada Rasmini. yang lain? Bu Rasmini. Izin bisa menambahkan Oh iya sedikit. boleh Bu. Bagus. Makasih ditambah. Ini yang kalau menurut Boleh, saya boleh. ini saya menambahkan dari Bu Kamalia aja tadi ya. Kalau Ya. menurut saya yang dikatakan Bu Kamalia Mm-mm. itu sih benar sebenarnya. Kalaupun Ibu buat cara kayak gitu, kita kan kadang anak-anak ini kita nggak bisa bilang anak-anak itu harus setiap hari harus wajib datangnya tidak terlambat. Kita nggak bisa juga bilang kayak gitu kan. Dia harus tetap datang, harus jam sekian harus sudah hadir. Yang namanya anak TK itu pasti dia datangnya terlambat. Pasti ada ya kan. Cuman kalau untuk tempat duduk, kalau Ibu bilang yang belakangan datangnya duduk di belakang, kalau menurut saya sih kurang efisien juga sih. Kalau memang itu ada penerapan seperti itu, kalau saya rasa sih agak itu ya. Cuman kadang kan anak-anak ini tidak mau dia walaupun dia datangnya terlambat, dia udah duduknya di depan ya kan. Memang kita membilangkan biar anak ini tertib, kita bilang lah ya. Tapi namanya anak TK payah kita mengajarkannya untuk ketertiban yang hal seperti itu ya kan. Nah, cuman kalau kita pindahkanlah dia datangnya terlambat, kamu harus duduk di belakang, kamu karena datangnya terlambat. Mungkin itu sulit, karena dia duduknya kan di depan awalnya, mau sama Umi lah kita bilang. Ya kan, rasa saya sih sulit. Tapi kalau memang kayak di sekolah kami lah, kami memang ada penukaran tempat duduk itu dilakukan seminggu sekali. Biar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh di tempat duduknya yang itu saja. Dan temannya pun bergantian. Hari ini dia duduk sama si Anu, besok dia duduk sama si Anu. Jadi ada suasana baru untuk anak tersebut. Tapi kalau seperti Bu Rasmini bilang, kalau saya sih memang betul kata Bu, agak repot kita jadinya kan. Mungkin dia tidak suka, oh saya nggak mau Bu, saya kan duduknya di sini, katanya gitu kan. Nah, namanya anak-anak juga kan. Ada juga anak saya seperti itu datangnya terlambat, yang tempat duduknya udah ditempati sama temannya. Nggak mau, Miss, saya nggak mau duduk situ, saya kan di sini. Oh iya juga, pikir saya gitu kan. Namanya anak-anak nggak bisa memang kita tidak boleh kalah dengan anak-anak. Cuman kalau untuk anak TK, ya untuk sekarang ini namanya terlambat itu hal yang wajar. Ya kan, jadi kalau untuk tempat duduk atau kita pindahkan dia ke belakang, kalau saya rasa sih nggak usahlah kita buat seperti itu. Cuman kita kasih nasihat atau kita beri tanggapan sama dia biar anak itu lebih mengerti. Kalau
kakak memang tidak mau terlambat, lain kali datangnya lebih cepat, biar kakaknya tetap duduk sini. Memang kakak memang duduk di sini, tapi bilang gitu kan, biar kakak lebih baik lagi, kakak lebih cepat lagi datang. Jadi tidak sempat digantikan orang tempat duduknya. Nah, seperti itulah kalau menurut saya. Kalaupun mau diganti perubahan-perubahan tempat duduk, memang kami setiap seminggu sekali perubahan itu dilakukan. Itu aja sih Bu Rasmini kalau bisa. Makasih Bu Terima Rasmini. kasih Bu Susi. Terima kasih pendapatannya. Ya, lanjut, Bu. Itu tadi Saya Bu Rasmi. Bu yang angkat tangan. Ya, boleh. Ini yang di atas sudah antri angkat tangan sesuai Ini Bu peraturan Ibu, dan santunan. Ibu, Jadi boleh izin Ibu, saya mau izin kemana Bu Silawati? mau pulang dulu Bu. Ini tadi di rumah teman, pulang dulu sebentar Bu. Boleh Bu? Silakan. Nah, boleh ya Bu. Nanti saya. Salmilawati sudah? Belum ya? Bu Salmilawati dulu. Tadi Bermalisa Zakir. Ini Ibu Salmilawati baru Peran. Oke, silakan Bu Salmilawati. Oke, Bu. Saya mau bertanya ya Ibu, bagaimana kita menggunakan keteladanan menjadi fondasi utama pembentukan karakter? Itu aja Ibu. Bagaimana kita menggunakan keteladanan menjadi fondasi utama pembentukan karakter. Itu aja Ibu Rasmini. Baik, Bu. Ibu. Ibu nanti kalau mati, soalnya HP-nya panas. Oh iya. Maaf nanti ya Bu ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau keluar aja Bu Rasmini, matikan dulu di cas. Karena Bu Rasmini HP-nya panas, jadi Bapak Ibu stop share aja Bu Riri, nggak apa-apa. Bu Rasmini keluar aja dari Zoom, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu ini yang mau merespon beri masukan saja, jangan pertanyaan dulu ya, karena Bu Rasmini belum bisa menjawab. Jadi tolong beri masukan dulu. Oke. Ya Bu Salmilawati, ini ditunda dulu ya Bu jawabannya karena Bu Rasmini HP-nya panas. Meledak pula. Kalau setelah ini 24 bagaimana? Kalau Bu Nuraini 24 gimana? Ya. Mau bertanya apa ngasih respon Bu Nuraini 24? Mau bertanya Bu, ya udah Bu. Oh, mau bertanya juga. Ibu Sionri? Izin Bu. Bu Sionri mau bertanya juga? Bertanya Bu. Oh, oke, bertanya juga. Kemudian Ibu Sri Ramai bertanya apa memberi masukan? Tadinya mau bertanya, Bu juga, Bu, mau bertanya juga. Iya, ini kan direkam. Jadi kalau mau kasih masukan nggak apa-apa, tapi ada kendala teknis. Nah, semua banyak ya yang tertarik ini ya dengan Ibu Rasmi ini. Soalnya penjabaran Ibu ini kayaknya lengkap kali, Bu. Jadi apakah ini sudah diterapkan semua gitu kan, Bu? Karena dari pemakalah, mempresentasikan ya kan Bu, Ibu ini kayaknya lengkap semua contoh, semua apa memang menjadi pelajaran juga lah, menambah ilmu bagi kami yang tadinya kurang lengkap seperti Ibu ini. Jadi melihat Ibu ini, berarti sudah mantap lah pelaksanaan dan penerapannya di sekolah. Begitu menurut kami tadi Bu. Jadi ada yang mau kami tanyakan Bu, tapi berhubung karena ada kendala teknis ya, mungkin lain kali nanti WA pribadi atau di lain waktu mungkin bisa diskusikan sama Ibu. Ibu Suatni kalau mau angkat tangan itu diklik Bu HP-nya.
Jadi Ibu nggak capek tangannya dipegang terus. Jadi Bu Suwatni, kita kan cuma punya peraturan juga. Jadi ada aturannya. Teman-temannya ini dari tadi mulai dibuka sesi merespon dan tanya jawab sudah klik angkat tangan. Jadi tidak boleh memotong, itu tidak sopan. Karena kita kan juga mata kuliah nilai moral dan agama. Jadi kita harus tentunya sebagaimana tadi pertanyaan dari Ibu Salmielawati, bagaimana tentang penerapan teladan? Ya teladan itu nggak terlepas dari kita dulu yang memulainya. Tentu saya sendirilah nomor satu harus memberi teladan juga. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah di sini. Begitu ya Bu Suwatni. Jadi kalau mau di unmute, itu tunggu dulu dipersilahkan. Kalau dipersilahkan nanti baru. Kan itu semua pada angkat tangan. Ibu Suwatni udah pandai apa belum mengklik angkat tangan? Tadi udah saya ini kan Bu. Udah dari tadi saya Bu sebelum Bu Salmila. Oh iya. Iya Bu. Jadi maksudnya tadi Ibu duluan. Ibu Suwatni mau menyampaikan masukan apa pertanyaan? Saya mau bertanya Bu. Iya, tapi Bu Suwatni kalau mau bertanya, Ibu Rasmininya HP-nya panas, jadi mati. Udah Bu, Jadi nanti keluar kali. dari Zoom, begitu. Iya, Bu. Iya. Jadi dikumpul dulu pertanyaannya, nanti boleh diketik di grup WA saja. Iya Bu. Oke, Bu. Boleh diketik di grup WA ya, Bu Sionri, Ibu Sri Ramai, ya. Ini berapa jadi Ibu Suwatni? Bu Sionri, saya catat dulu. Oke, begitu ya, Bapak Ibu. Ini Bu Dina tadi sakit. Jadi ini Bapak Ibu kita lanjutkan saja di grup ya. Untuk sesi pertanyaannya boleh? Tadi ada Boleh, Bu. pertanyaan Ibu Suwatni, Ibu Sionri, Ibu Nurlena Sitepu mau Maaf ya Bu. Ibu Nurlena udah masuk. Sitepu mau bertanya atau mau beri masukan? Halo Bu Nurlena. Ibu Nurlena. Saya Ibu. Ibu mau memberi masukan atau pertanyaan? Mau beri masukan Ibu. Oke, silakan Bu, silakan. Ibu, saya tadi sudah mendengar yang dijabarkan Ibu tersebut. Menurut saya tidak bagus Bu, tapi kalau di kelas kami Bu, awal masuk anak TK, kami buat satu perjanjian dengan mereka bahwa penetapan bangku itu sesuai dengan tinggi badan satu Bu. Tinggi badan. Nah, misalnya temannya lebih tinggi dari dia. Nah, kami buat dia paling belakang misal Bu. Jadi mereka sudah biasa Bu datang ke sekolah itu mereka sudah nggak komplain lagi duduk di mana gitu Bu. Karena sesuai dengan tinggi badan Bu kami buat sehingga mereka pun disiplin Bu. Setiap pergantian itu Bu kami lakukan 1 tahun. Gitu. Pokoknya 1 tahun sekali kami ganti Bu. Misalnya contohnya ada ajaran baru seperti itu juga nggak pernah kami ganti apa Bu, kursi mereka itu di mana mereka di mana mereka itu duduk Ibu. Tidak komplain sampai sekarang ini nggak ada komplain Ibu. Seperti itulah tahun per tahun kami buat di TK Kartika gitu. Ya, terima kasih Ibu Nurlena Sitepu. Ibu Rasmini HP-nya pakai ganti HP. Terima kasih Bu. Enggak Bu. Jadi? Ini mah udah dingin agak lumayan. Nanti kalau mati lagi minta maaf ya. Maksud saya gini Bu Rasmini, kan tadi Ibu udah memaparkan, kalau HP-nya panas jangan dipaksa. Tadi kan ini beberapa kawan-kawan udah mau ngajukan pertanyaan, udah saya kasih solusi untuk diketik aja di grup WA. Kan Ibu nanti ada mata kuliah keempat. Nah, kalau dia sudah panas, HP-nya jangan dipaksa nanti meledak.
bisa Oh ya. meledak. Makasih banyak ya, Bu. Ini Iya, saya matikan dulu aja ya, Bu. iya. Jadi ini HP-nya matikan dulu. Kalau sudah agak dingin, baru Ibu cas. Nanti kan masuk lagi 4:30 kan, Bapak Ibu? Iya, Ibu. Iya, Bu. Jadi nanti ini tunggu dingin Makasih dulu banyak, ya. Bu Rasmini, Iya. dengar dulu. Bu Rasmini, Ya, Bu. HP-nya ini dimatikan. Kalau sudah dingin, baru Ibu cas. Jangan masih panas langsung dicas. Nanti dia berlaga, panas juga, masuk arus. Jadi dinginkan dulu, letakkan di lantai. Biar dingin. Nah, nanti kalau udah dingin, baru dicas. Nah, baru nanti masuk jam terakhir, baru dihidupkan. Jadi ini kita diskusi dulu di grup WA, supaya semua bisa menyaksikan. Nanti Bu Rasmini menjawabnya boleh nanti malam atau besok kapan sempatnya. Jadi ibu-ibu yang lain yang mau memberi pertanyaan dan saran diketik di grup WA. Itu solusi dari saya. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju, Ya, Bu. Jadi Bapak Ibu pun yang sudah dari 10:30 tadi matanya sudah pedih ya dan nengok layar terus. Ini lanjutkan di grup WA dulu. Jadi nanti bisa sampai nanti malam, tak Ibu sambil masak makan malam atau bapaknya yang masih mau ngopi atau apa bisa mengetik pertanyaan dan jawaban gitu. Jadi ini hemat dulu untuk device atau alat-alat yang Ibu gunakan ini untuk kuliah. Jadi nggak apa-apa ya, kita alokasi waktu sisanya untuk di grup WA. Begitu ya. Oke, Bu. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Nanti tetap kita berkomentar. Nanti saya bisa voice note kalau sekiranya nggak siap Bu Rebecca Gulo. Nanti komennya. Izin Bu, Kenapa Bu? mau minta bantu Bu. Izin Bu mau minta bantu untuk digabungkan di grup pengembangan nilai agama Bu. Soalnya HP sudah rusak kemarin Bu. Loh, apa Ibu keluar, Bu Rebecca? Bukan Bu, maksud saya minta bantu untuk digabungkan di mata kuliah pengembangan nilai agama Bu. Soalnya HP saya kemarin sudah rusak yang sudah gabung di grup. Nomor baru, nomor baru. Iya, Iya, iya Bu. Nanti Bapak, iya nomor ini Bu. Iya. Bisa WA ke kawannya dulu ya Bu. Nanti nomornya dikasih, biar saya simpan. Bu, Ibu tadi udah absen, saya tadi terlambat Bu. Iya Bu Gabena, sudah saya baca, nggak apa-apa Bu Gabena. Ya, jadi ini kita alokasi ya Bu Gabena, kita alokasi dulu ke grup WA biar istirahat dulu. Ini handphonenya, laptopnya, begitu ya. Nah, baik Bu. Kita lanjut ini, tapi ini istirahat dulu, matanya istirahat, HP-nya dan laptopnya istirahat dulu. Iya, Bu. Kenapa Bu Rasmini? Iya, Bu Rasmini udah boleh keluar. Kenapa Bu Rasmini? Keluar dari Zoom-nya dia, ya. Iya, Ibu keluar, terus HP-nya dimatikan biar dingin. Oke, nanti saya Iya, Bu, catat. makasih banyak, Bu. Iya, Bu Rasmini. Bapak Ibu nanti saya catat keaktifannya dari grup ya. Baik Bapak Ibu memberikan pertanyaan ataupun merespon nanti diketik saja. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, sehat selalu. Ya, Bu, makasih banyak. Ya, makasih. Ibu di hari Selasa harapannya bisa 3 atau 4 penyaji ya. Karena hari ini cuma 1. Mudah-mudahan hari Selasa kita akan mudah-mudahan kita benar-benar yang pertama 12/10. Jadi Bapak Ibu masih punya energi ya. Oke, sehat selalu Bapak Ibu. Saya cukupkan dulu di sini ya. Saya coba screenshot dulu layarnya. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Ya Bu Alima Gulo juga kalau sudah habis jangan dipaksa Bu Alima Gulo. Kalau sudah habis baterainya, jangan sambil dicas dipakai, nanti bisa meledak, kadang-kadang bisa terjadi accident begitu. Oke, sudah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silahkan nanti dilanjut
Kalau ini masih panas, semuanya matikan aja HP-nya dulu, nggak apa-apa. Nanti masuk sesuai jadwal jam keempat, begitu ya. Nah, nanti baru dihidupkan lagi entah 10 menit sebelumnya. Jadi nanti sinyal Bapak Ibu pun bisa bagus. Tetap sehat Bapak Ibu, jangan lupa banyak-banyak minum dan terus bersyukur. Saya berterima kasih untuk keaktifannya hari ini. Pak Warmensius juga selalu hadir. Harapannya nanti di hari Selasa bisa juga presentasi ya Pak Warmensius. Terima kasih banyak Pak Warmensius, Ibu Nurmaliana, Ibu Retina Nainggolan selalu standby. Hari ini belum kedengaran suaranya, Ibu Emaliza. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Ibu Sri Suci Juliati, Ibu Nuraini 25, semangat selalu, Bu Nur Hayati Hasibuan, jangan lupa tersenyum, Ibu Suwatni juga tetap sabar dan semangat, Ibu Nurniati, Ibu Gabena juga semangat dengan kesibukannya, Ibu Ponium tetap sehat selalu, Ibu Nursia, Ibu Nurhani, Ibu Sunarsi, Ibu Ngatia, Ibu Rosaria, oh akhirnya bergabung juga Ibu Ros, Ibu Suharni, kemudian Ibu Elvi, Ibu Haryanum. Ini Ibu Rilmi, Ibu siapa ya? Jangan kasih di teh ayam. Tadi. Oh, ya Bu. Lupa iya. ganti namanya. Nanti saya ganti ya Bu. Iya Bu, Ibu Halimatus Sa'diyah. Iya. Ibu Elvi Sukaisi sudah ya, semuanya sudah disebut. Ibu Suryani juga, terima kasih banyak. Ibu Sri Rama, Bu Nurain 24, Ibu Salmilawati, Ibu Kamalia yang sudah aktif, Ibu Elis juga, Ibu Natina, salam sayang Bu Natina, belum bersuara hari ini. Mudah-mudahan nanti di grup bisa merespon ya, rindu juga suara Bu Natina. Ke depan, Bun. Iya, Ibu Riri, terima kasih untuk bantuannya sudah sebagai IT hari ini. Mudah-mudahan nanti selesai Bu Riri juga gantian bersuara ya. Nanti biar Ibu yang lain yang gantiin bantu Bu Riri. Udah jadi asisten Bu Ros ini Bu Riri. Udah mantap. Oke. Terima kasih banyak. Salam sehat dan salam sayang untuk Bapak Ibu semuanya. Berkah berlimpah dan bermanfaat ilmu. Semakin hari semakin bahagia dan semakin bersyukur. Amin ya Rabbi. Amin. Ya, saya akhiri Bapak Amin. Ibu. Nasrul minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya tutup ya, Bu.